Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang kelima, kita akan membahas terkait dengan metodologi penafsiran Al-Quran. Metode berasal dari kata metode yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau langkah. Dalam bahasa Arab seringkali diterjemahkan sebagai thoriqah atau al-manhaj. Menurut Quraisy Shihab, metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud. Dalam hal ini adalah maksud ilmu pengetahuan atau yang lainnya, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Al-Farmawi membagi metode at-tahlili menjadi 7 macam. Yang pertama, at-tafsir al-ma'sur atau yang biasa kita sebut sebagai tafsir bil ma'sur, yaitu tafsir yang bersumber dari Al-Quran atau yang dinukil dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Contohnya dalam hal ini yaitu tafsir Jami' al-Bayan di tafsir Quran karya Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua, at-tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad atau akal setelah seseorang menguasai berbagai disiplin ilmu terkait. Seperti yang kita ketahui bahwasannya syarat menjadi seorang mufassir itu salah satunya harus menguasai berbagai ilmu di bidang balaghah atau bahasa Arab. Yang ketiga, at-tafsir as-sufi, yaitu tafsir dengan menggunakan analisis sufistik atau mentakwilkan ayat Al-Quran dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat yang tersirat yang tampak oleh seseorang sufi dalam suluknya. Contohnya Haqaiq Al-Quran karya As-Sulami. Yang keempat, at-tafsir al-fiqhi, yaitu tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat, yang pertama ayat muhkamat dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Ayat-ayat hukum di sini contohnya adalah tafsir Ahkamul Quran karya Jassas. Yang kelima, at-tafsir al-falsafi, yaitu tafsir yang menggunakan analisis disiplin ilmu-ilmu filsafat. Contohnya Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Yang keenam, at-tafsir al-ilmi, yaitu penafsiran yang menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori ilmu pengetahuan atau disebut sebagai tafsir ayat-ayat kauniyah. Contohnya Al-Quran wa al-ilm al-hadis karya Abdul Razak Naufal. Dan yang terakhir, at-tafsir al-adabi al-istimai, yaitu tafsir dengan menitik beratkan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dengan tujuan utama memaparkan tujuan dan kandungan Al-Quran. Contohnya tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridho. Setidaknya hingga era 1990-an, ketika kita berbicara tentang metode tafsir Al-Quran di Indonesia, secara umum orang merujuk pada pemetaan yang dilakukan oleh Al-Farmawi. Al-Farmawi dalam bukunya Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Mawdu'i, sebagaimana banyak dikutip dan dirujuk para pengkaji tafsir Al-Quran, beliau membagi metode penafsiran Al-Quran menjadi 4. Yang pertama, metode ijmali atau biasa kita sebut sebagai global. Yang kedua, metode tahlili atau analitik. Dan yang ketiga, metode muqarin atau komparasi. Dan yang keempat, metode maudhu'i atau tematik. Ijmali, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna ayat secara global. Muqaron, yaitu menafsirkan ayat dengan cara perbandingan. Dalam muqaron ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah perbandingan antar ayat. Yang kedua, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga, perbandingan penafsiran antar penafsir. Yang keempat, maudhu'i. Maudhu'i yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara sistematis. Metode ini mempunyai 2 bentuk. Yang pertama, membahas satu surah Al-Quran dengan menghubungkan maksud antar ayat serta pengertiannya secara menyeluruh.
yakni ayat tampil dalam bentuknya yang utuh. Model yang kedua yaitu menghimpun ayat Al-Quran yang mempunyai kesamaan arah dan tema, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Al-Farmawi dalam Muqaddimah fi Tafsir Al-Mawdu'i mengemukakan 6 langkah yang mesti harus dilakukan apabila seseorang ingin menggunakan metode mawdu'i. Langkah-langkah tersebut antara lain: yang pertama, memilih tema atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara mawdu'i. Yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, baik itu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Untuk yang pertama, kita petakan dulu di mana ayat Makkiyah, baru kemudian kita memetakan ayat Madaniyah. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya, atau biasa dalam ilmu ulumul Quran kita sebut sebagai ilmu asbabun nuzul. Yang keempat, mengetahui hubungan atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surah. Yang kelima, menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, utuh, sempurna, dan sistematis. Yang terakhir, melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadis bila itu dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Di Indonesia muncul 2 tokoh, yaitu Yunan Yusuf dan Nasruddin Paidan. Kedua akademisi ini membuat pemetaan metode tafsir dalam bentuk yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Al-Farmawi. Yunan Yusuf membuat istilah metodologi tafsir menjadi karakteristik tafsir. Untuk memetakan metode tafsir, yakni sifat khas yang ada di dalam tafsir. Dalam konsepnya ini, ia memetakan tafsir ke dalam 3 arah, yaitu yang pertama metode tafsir, yang kedua teknik penyajian tafsir, dan yang ketiga pendekatan tafsir. Menurut metode tafsir, Yunan Yusuf membagi dalam antar ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan kisah Israiliyat. Sedangkan dalam teknik penyajian tafsir, Yunan Yusuf membaginya dalam runtut dan topikal. Kemudian yang ketiga, pada aspek pendekatan tafsir, Yunan Yusuf membaginya dalam fikhi, falsafi, dan lainnya. Beberapa pemetaan yang disusun para pengkaji tafsir di atas merupakan suatu perkembangan dalam dinamika kajian tafsir di Indonesia. Namun, secara paradigmatik, pemetaan itu belum memberikan dasar-dasar konseptual dan praktis mengenai suatu metode kajian atas tafsir. Dengan demikian, diperlukan suatu rumusan konseptual yang dapat digunakan untuk menelisik unsur-unsur fundamental dan teknik dari tafsir Al-Quran sebagai suatu produk kebudayaan. Ada 2 sisi penting yang harus kita bedah ketika menganalisis tafsir sebagai karya budaya. Yang pertama, sisi teknis di mana tafsir ditulis dan disajikan kepada audiens. Sisi teknis ini menyangkut sistematika dan bentuk tekstual di mana tafsir itu ditulis dan disajikan, gaya bahasa atau narasi yang digunakan, subjek kepengarangan, serta buku-buku yang dijadikan rujukan. Untuk melihat 2 sisi ini secara detail, tafsir sebaiknya dipetakan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, sistematika penyajian tafsir, yaitu bagaimana tafsir secara teknis itu ditulis. Dalam bagian ini, setidaknya ada 2 bentuk dasar yang bisa diurai. Yang pertama, sistematika penyajian runtut sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Yang kedua, sistematika penyajian tematik sesuai dengan tema-tema tertentu yang telah dipilih oleh seorang penafsir. Yang kedua, bentuk penyajian tafsir. Dalam penyajian ini, setidaknya ada 2 bagian juga. Yang pertama adalah penyajian bentuk global
Yang kedua, penyajian bentuk rinci. Yang ketiga, gaya bahasa atau narasi yang dipakai dalam penulisan tafsir. Dalam bagian ini, setidaknya bisa dipetakan dalam beberapa bentuk gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa ilmiah. Yang kedua, gaya bahasa populer. Dan yang ketiga, gaya bahasa kolom. Yang terakhir, gaya bahasa reputasi. Yang keempat, kepenulisan penafsir. Dalam bagian ini meliputi tafsir yang ditulis oleh penafsir secara individual. Yang kedua, tafsir yang ditulis oleh kolektif atau oleh tim dan lembaga tertentu. Kelima, keilmuan penafsir. Dalam bagian ini diteliti di bidang ilmu dan basis keilmuan yang dimiliki oleh penulis tafsir. Kawan-kawan semua, selanjutnya bagian yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek metodologi penafsiran, yaitu bagaimana praktek tafsir itu dilakukan, kemudian data-data yang digunakan, dan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan. Dalam metodologi penafsiran itu kita ada beberapa langkah untuk praktek dan bagaimana yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah apa yang harus kita lakukan, kemudian data-data apa yang harus kita siapkan. Dalam hal ini juga ada beberapa contoh dalam metodologi penafsiran. Yang pertama yaitu ketika kita memandang sebuah fenomena yang ada di masyarakat yang kita sebut sebagai living Quran atau kejadian atau adat istiadat yang sudah tersebar di dalam masyarakat, kemudian kita selesaikan menurut versi Al-Quran. Materi selanjutnya berkaitan dengan corak tafsir atau ubah atau kecenderungan dalam sesuatu penafsiran. Hakikatnya dalam sebuah penafsiran itu pasti akan ada corak tertentu atau warna tertentu yang mendominasi dalam sebuah penafsiran. Hal itu disebabkan oleh bagaimana latar belakang seorang mufasir itu kemudian bisa menguasai bagaimana bentuk penafsiran serta produk dari penafsiran itu. Corak tafsir atau kecenderungan yang dimiliki oleh masing-masing mufasir yang kemudian menjadi pandangan atau trademark mereka dalam tafsirnya sekaligus warna pemikiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tafsir al-lughawi adalah kecenderungan kebahasaan dalam penafsiran Al-Quran yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Perhatian terhadap penafsiran dengan kecenderungan bahasa itu terus berkembang sejalan dengan kontak budaya antar bahasa Arab dengan bahasa non-Arab. Jika Al-Farmawi tadi menyebutkan tafsir al-lughah itu menjadi salah satu bagian dari tafsir tahlili, maka di dalam penafsiran yang lain, tafsir al-lughah, tafsir al-fiqhi, al-falsafi, dan juga lainnya itu masuk pada kecenderungan atau corak tafsir. Menurut Muhammad bin Lutfi Asy-Syibbai, penafsiran dengan kecenderungan bahasa ini dibagi dalam 3 macam. Yang pertama, pendekatan dari segi mufradat. Jika ayat Al-Quran dalam suatu ayat itu kemudian kita pisah menjadi mufradat per mufradat. Yang kedua, pendekatan dari segi nahwu. Dan yang ketiga, pendekatan dari segi balaghah dan uslub atau bayan. Tafsir al-falsafi atau corak tafsir al-falsafi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan pada pendekatan-pendekatan filosofis, baik yang berusaha untuk mengadakan sintesis atau sinkretisasi antara teori-teori filsafat dengan ayat-ayat Al-Quran maupun berusaha menolak teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam tafsir al-falsafi ini, di mana seorang mufasir akan memakai background, memakai kerangka filsafatnya untuk mengkritiki sebuah penafsiran ayat. Selanjutnya adalah tafsir as-sufi. Tafsir as-sufi atau corak as-sufi ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sufi an-nadhari,
Yang kedua adalah tafsir Sufi Al-Isyari. Kedua corak ini memiliki karakteristik tersendiri. Corak tafsir Sufi An-Nadhari pada perkembangannya muncul dari kalangan penganut tasawuf teoritis yang didasarkan atas hasil pembahasan dan studi, serta mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan untuk melegitimasi terhadap kebenaran ayat-ayat mereka atau kebenaran ajaran-ajaran mereka. Adapun corak tafsir Sufi Isyari lebih banyak berkembang daripada penganut tasawuf praktis. Yang terakhir, tafsir Al-Fiqhi, yaitu corak tafsir fikhi adalah kecenderungan penafsiran pada aspek hukum Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun tinjauannya. Sekian materi pada pertemuan kelima ini yang membahas terkait dengan metodologi tafsir Al-Quran di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.